my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sahkan nominal 3 uang tambahan PNS tahun 2025. Ini rinciannya untuk setiap golongan. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi mengesahkan nominal 3 uang tambahan bagi pegawai negeri sipil untuk tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah rincian nominal uang tambahan yang akan diterima oleh PNS berdasarkan golongannya. Yang pertama adalah uang makan. Uang tambahan yang pertama adalah uang makan, ditetapkan sebagai tunjangan harian bagi PNS, dengan rincian sebagai berikut. Golongan 1 Rp35.000 per hari, golongan 2 juga Rp35.000 per hari, sementara golongan 3 sebesar Rp37.000 per hari, dan golongan 4, Rp41.000 per hari. Yang kedua, uang lembur. PNS yang diharuskan bekerja lembur setelah 2 jam secara berturut-turut juga akan mendapatkan uang lembur, yang akan diberikan paling banyak sekali dalam sehari. Nominalnya adalah sebagai berikut. Golongan 1 sebesar Rp18.000 per jam, golongan 2, Rp24.000 per jam, golongan 3, Rp30.000 per jam, dan golongan 4 sebesar Rp36.000 per jam. Yang ketiga yaitu uang makan lembur. Uang makan lembur akan diberikan kepada PNS yang mendapatkan surat perintah dari pejabat berwenang setelah bekerja lembur. Nominal uang makan lembur ini sama dengan uang makan harian sesuai dengan golongan masing-masing. Dengan pengesahan ini, diharapkan PNS dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki dukungan finansial yang lebih baik. Sementara itu, berikut ini adalah tunjangan dan besaran gaji yang akan diterima oleh P3K 2024, jika lolos seleksi penerimaan. Simak selengkapnya. Apa saja tunjangan dan berapa besaran gaji yang akan diterima oleh pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 jika lolos seleksi? Tunjangan dan besaran gaji P3K 2024 telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Januari tahun 2024. Atas dasar itu, gaji P3K juga mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 8% yang diberlakukan mulai bulan Januari. Tunjangan dan gaji P3K 2024 diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada 5 tunjangan yang akan diperoleh P3K 2024 sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2020. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil dalam instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Itulah bunyi Pasal 4 dalam aturan tersebut. Dan berikut tunjangan yang akan diperoleh P3K 2024 apabila lolos seleksi penerimaan. Yang pertama adalah tunjangan pangan. P3K akan memperoleh tunjangan pangan setiap bulannya dalam bentuk beras 10 kg untuk setiap orang yang ada di keluarga. Selain dalam bentuk beras, tunjangan pangan ini bisa juga diganti dalam bentuk uang tunai senilai beras tersebut. Yang kedua, tunjangan keluarga. Keluarga P3K juga memperoleh tunjangan. Istri atau suami mendapatkan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Sedangkan anak di bawah 21 tahun, belum bekerja dan belum menikah mendapatkan tunjangan 2% dari gaji pokok. Selanjutnya yang ketiga, tunjangan jabatan struktural.
Tunjangan jabatan struktural diberikan kepada P3K yang diangkat dan diberikan tugas secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran tunjangan jabatan struktural yang diterima akan disesuaikan berdasarkan jabatan yang dimiliki tiap P3K. Keempat, tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan fungsional diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jabatan fungsional yang diemban oleh P3K. Dan yang kelima, tunjangan lainnya. P3K juga dapat memperoleh tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu diketahui bahwa P3K tidak memperoleh jaminan pensiun seperti PNS. Pemerintah juga menetapkan P3K mendapatkan beberapa jaminan perlindungan lainnya seperti jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kesehatan, kematian, dan bantuan hukum. Berdasarkan Perpres nomor 11 tahun 2024, berikut adalah rincian daftar gaji P3K 2024. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.